Tes tes. Halo. Halo, apakah udah masuk semua? Ini sesi kedua di ini lagi ya. Di absen lagi katanya. Jadi kalian hidupin lagi kameranya. Allahu Akbar, Allahu. Oke, bentar aku screenshot bentar ya. Oke, lanjut ya. Tadi sampai Floodcast. Oh iya, ini nggak direkam ya. Jadi kalau misalnya kalian mau rekam, kalian rekam sendiri aja ya, atau minta temennya yang rekam. Aku tadi aku lupa ngerekam tadi. Kayaknya sih ada rekamannya, cuma nggak ada suaranya. Ini aku pakai tab soalnya. Oke. Proses pembentukan floodcast udah tadi ya. Terus kita masuk ke 4 macam batuan sedimen menurut Tucker. Nah ini sering keluar juga nih. Batuan sedimen menurut Tucker itu ada 4 macam. Jadi ada batuan sedimen siliciclastic, batuan sedimen siliciclastic, terus batuan sedimen biogenik,
biokimia organik. Ini jadi satu grup ya, dijadiin satu grup sama Tucker, organik. Terus batuan sedimen kimiawi sama batuan sedimen vulkanoklastik. Nah, di sini ada batuan sedimen vulkanoklastik ya. Jadi yang asalnya dari proses vulkanik. Tapi kalau di batuan beku, dia masuknya ke batuan sedimen piroklastik. Jadi batuan sedimen vulkanik fragmental. Jadi piroklastik lah. Ini sebenarnya piroklastik. Yang di batuan beku yang fragmental itu juga piroklastik. Jadi ada yang masukin piroklastik tuh ke batuan sedimen, ada yang masukin ke batuan beku. Atau dipisah aja. Kalau aku sih biasanya aku pisah aja, piroklastik aku pisah gitu. Ini yang siliciklastik biasanya disebut juga sebagai terrigenous. Atau batuan sedimen terrigenous ya, itu batuan sedimen yang asalnya terrigen. Jadi genesanya itu dari terra, dari daratan. Jadi ini yang asalnya daratan. Disebut siliciklastik karena dia banyak kandungan silikanya. Kuarsa kan dia relatif resisten. Jadi ketika batuan beku, dia mengalami pelapukan, erosi, transportasi, terus tersedimentasi, itu nanti dia jadi batuan sedimen. Nah, ketika dia jadi batuan sedimen, karena kuarsa di dalam batuan bukunya itu relatif resisten, jadi nanti di batuan sedimennya masih ada kuarsanya. Makanya disebut siliciklastik, klastika, pecahan gitu. Kalau yang biokimia organik ini, dia yang berhubungan sama organisme atau terbentuk dari organisme. Kalau biogenik ini cenderung karbonat ya. Jadi contohnya kalau yang biogenik, ya ini itu contohnya batu gamping. Nah, itu kan karbonat. Kalau yang biokimia itu relatif silika. Jadi kayak misalnya rijang. Nah, atau cert ya. Cert rijang tuh sama. Itu biokimia. Kalau yang organik, ini dia yang kaya akan kandungan karbon. Jadi contohnya apa? Batu bara. Itu organik. Kalau kimiawi tadi udah ya, batu garam, batu fosfat itu kimiawi. Batu gipsum itu kimiawi. Vulkaniklastik, contohnya apa? Contohnya tuh. Nah, ini kan piroklastik. Tapi ada juga yang bukan piroklastik, tapi masuk ke vulkaniklastik. Misalnya batuan yang dia terbentuk dari lahar. Yang terbentuk dari lahar itu vulkaniklastik juga. Cuma bukan piroklastik ya, karena lahar itu bukan batuan piroklastik. Gitu. Itu yang menurut Tucker. Terus perbedaan struktur sedimen flasher sama lenticular. Lenticular ini jadi ini sebenarnya struktur sedimen yang dia terbentuk di lingkungan pasang surut ya, pasut. Nah, karena dia terbentuk di lingkungan pasang surut, jadi proses yang dominan di situ adalah proses sedimen yang dibawa oleh air pasang ke arah daratan, kemudian saat surut dibawa lagi ke arah lautan, sehingga dia bolak-balik kan jadinya. Sedimennya jadi bolak-balik. Nah, sehingga nanti ukuran sedimennya itu bervariasi juga. Jadi misal dia ke arah daratan nih, misal sedimennya dominan, misalnya ada pasir, ada lempung. Ketika dia dibawa ke arah daratan, misalnya masuk dia ke arah daratan, di daerah itu jadi banyak misalnya pasirnya, jadi banyak lempungnya karena lebih dominan dari arah laut kan. Terus waktu dia surut, dominan sedimen dari darat, lebih banyak pasirnya gitu. Kayak gitu terus berulang, sehingga nanti dia akan membentuk struktur sedimen yang namanya flasher sama lenticular ini. Bedanya apa? Flasher itu ketika misalnya kita punya batu pasir misalnya. Nah, di antara batu pasir ini ada lensa-lensa lempung. Nah, ini lempung misalnya lensa-lensanya. Nah, itu namanya flasher.
Kalau kebalikannya jadi batu lempung. Batu lempung nih. Kalian udah tahu simbol batuan kan ya? Terus ada lensa-lensa pasir. Nah, itu namanya lentikular. Sebenarnya ada yang dia di antara keduanya. Jadi untuk yang penciri pasang surut ini sebenarnya nggak cuma flasher sama lentikular, tapi ada juga namanya wavy lamination. Jadi laminasi yang dia bergelombang. Nah, ini dia bergelombang. Laminasinya bergelombang. Dan itu dia selang-seling ya. Jadi pasir, lempung, pasir, lempung, pasir, lempung gitu. Itu penciri pasang surut. Oke. Terus apa yang dimaksud foliasi pada batuan metamorf? Foliasi itu penjajaran mineral ya. Penjajaran mineral. Nah, ini terbentuk karena adanya tekanan ya. Jadi ketika ada gaya tekan, dia mineral-mineralnya yang tadinya nggak sejajar, itu nanti dia akan tertata sehingga dia jadi sejajar lagi. Biasanya nanti akan terpisah antara mineral yang dia relatif felsic sama mafic. Felsic sama mafic. Jadi mineral yang dia cerah sama yang gelap itu terpisah. Makanya nanti akan kelihatan ada gelap terang gitu. Foliasi. Nah, 4 contoh batuan metamorf yang memiliki struktur foliasi. Itu ada slate ya, atau batu sabak. Batu sabak, terus ada skis. Nice. Nah, di sini ada fillet ya. Fillet dulu. Jadi slate, fillet, skis, gneiss. Ini kalau berdasarkan urutan grade metamorfismenya atau derajat metamorfismenya. Slate itu yang paling rendah, yang paling tinggi itu gneiss. Jadi slate, fillet, skis, gneiss. Ini biasanya dicirikan kalau semakin ke arah yang grade-nya lebih tinggi, itu biasanya kandungan mikanya makin banyak. Terutama muscovite ya. Mika kan ada, yang utama ada 3 ya. Biotite, muscovite, sama phlogopite. Phlogopite. Ada 3, tapi kalau untuk di batuan metamorf yang dominan itu muscovite. Jadi semakin ke bawah, makin tinggi derajat metamorfismenya, itu biasanya dia akan lebih banyak muscovite-nya. Selain itu, foliasinya jadi lebih kelihatan, lebih jelas. Jadi penjajaran mineralnya kelihatan lebih jelas. Bahkan kalau misalnya di gneiss ini, dia malah bentuk band. Jadi dia semacam kayak lapisan, kelihatannya jadi kayak lapisan. Tapi sebenarnya itu bukan lapisan ya, itu laminasi. Gitu. Ini batuannya. Kalau struktur foliasinya beda istilahnya. Kalau struktur foliasinya, kalau yang slate ini namanya slatic cleavage, fillet, filletic, schist, schistosic, gneiss, gneissic. Jadi nanti diperhatikan yang ditanyakan itu batuannya atau struktur foliasinya gitu. Kalau yang non foliasi apa aja? Ada yang tahu? Jadi ada kataklastik ya. Ini yang apa? Granoblastik sama hornfelsik. Nah, ini terutama 3 ini. Kataklastik itu dia biasanya terbentuk di tipe metamorfisme yang kataklastik. Jadi ada metamorfisme namanya metamorfisme kataklastik. Itu adalah metamorfisme yang terjadi karena adanya gesekan antar 2 tubuh batuan. Jadi biasanya terjadi di zona patahan, zona sesar biasanya. Kataklastik. Atau ada juga yang sebut sebagai dislocation. Sama aja. Metamorfisme dislokasi. Kalau yang granoblastik, nah ini
dia bisa terbentuk di daerah yang tipe metamorfismenya kontak bisa, walaupun kalau misalnya kontak, kalau ketemunya sama batuan sedimen yang dia ukurannya halus yang terbentuk hornfelsik. Tapi kalau ukuran butirnya kasar, nanti yang terbentuk tuh relatif granoblastik. Ini nanti dibagi lagi ya. Granoblastik itu ada granoblastik sama granuloblastik, beda. Itu berdasarkan ada atau tidak adanya sutur ya. Hornfelsik yang dia metamorfisme kontak. Nah, ini nama batuannya itu hornfels. Ini khusus di metamorfisme kontak. Jadi kalau kita misalnya bicara metamorfisme tipe metamorfismenya misalnya tipe strukturnya non foliasinya misalnya hornfelsik. Nah, itu pasti dia metamorfismenya metamorfisme kontak. Nah, batuannya namanya biasanya hornfels. Kalau granoblastik ini bisa macam-macam tipe metamorfismenya. Bisa kontak, bisa juga regional. Kalau kataklastik itu tipe metamorfismenya relatif kataklastik. Ini contohnya kalau granoblastik ada marmer, terus apalagi kuarsit. Nah, kuarsit itu juga granoblastik. Kalau yang kataklastik yang di zona sesar ini itu biasanya dia akan bentuk batuan yang namanya milonit, nah, sama filonit. Tuh. Non foliasi ya. Oke. Tekstur pada batuan metamorf yang masih memberikan kenampakan sisa dari batuan asalnya disebut tekstur sisa atau relik. Batuan metamorf di bawah ini bernama, nah ini skis ya. Jadi kalau untuk batuan tuh kadang di soal itu dia dimunculin gambarnya terus kalian ditanyakan ini apa gitu. Itu sebenarnya agak kurang pas sih, pertanyaan kayak gitu sebenarnya agak kurang pas karena itu butuh pengalaman ya supaya tahu oh batuan ini cuma dari ngelihatnya aja kita udah tahu. Itu biasanya butuh pengalaman karena kan kebanyakan kalau murid-murid SMA tuh kan kebanyakan belum pernah lihat ya batuannya, cuma belajar teorinya sama gambar gitu. Kalau gambarnya yang keluar nggak sama yang di buku ya kadang susah jawabnya. Cuma ada soal yang kayak gitu, jadi ya kalau bisa kalian bisa tuh ngadain field trip misalnya sama sekolah, atau kalau kalian punya peraga di sekolah bisa juga belajar dari peraga. Kalau nggak punya ya belajar dari internet, dilihat aja gambar, sering-sering lihat gambar batuan sama mineral juga sering ditanyain gambar mineral. Misal muncul mineral terus tanyain belahannya, nah kayak gitu ya kalian harus banyak-banyak belajar. Oke. Terus sebutkan macam-macam tipe metamorfisme dan contoh batuannya. Ada 2 tipe metamorfisme yang utama, yaitu regional sama lokal. Lokal. Regional tuh ada 3. Jadi ada apa ya istilahnya? Burial. Nah, burial metamorfisme. Terus ada subduksi ya, di zona subduksi. Atau istilahnya orogenik metamorfisme. Sama satu lagi adalah metamorfisme dasar samudra. Kalian kemarin waktu belajar sama Kak Zaki itu dapat materinya juga nggak atau video aja? File materi ada dikasih nggak? Halo? Mana nih? Ada suaranya. Tes.
Yang kelas 11 enggak. Oke. Kelas 10? Oke, nanti ku kirimin ini ya, ku kirimin file ya buat kalian belajar ya. Oke. Terus nanti kalian pelajari lagi ya. Ini tipe-tipe metamorfisme dan lain-lain kalian pelajari lagi lah ya. Kalau lokal terutama ya yang sering keluar untuk yang metamorfisme lokal itu kontak, itu jelas tuh. Itu paling sering keluar kontak. Jadi yang kontak langsung sama intrusi magma itu sering. Terus skarn atau skarn ini batuannya. Tipe metamorfismenya itu namanya hidrotermal. Hidrotermal. Aduh, potong nih, hidrotermal ya. Terus apa lagi ya? Sebenarnya ada banyak sih yang enggak terlalu sering, itu ada banyak, kayak misalnya combustion, lightning, terus ada slab. Cuma yang paling sering ya kontak sama hidrotermal sama kataklastik atau dislokasi tadi. Itu yang paling sering terjadi. Tuh. Nanti dipelajari lagi lah sama contoh-contoh batuannya ya. Contoh-contoh batuannya juga. Terus sebutkan protolit dari batuan-batuan metamorf berikut: kuarsit, marmer, skan, serpentinit. Protolit tahu ya? Protolit itu batuan asalnya. Jadi kalau di metamorf, batuan metamorfnya itu namanya protolit. Jadi misal batu lempung mengalami metamorfisme, berubah jadi batu sabak misalnya. Nah, berarti batu sabak itu protolitnya adalah batu lempung. Gitu. Atau misalnya batu gamping kena metamorfisme, berubah jadi marmer. Nah, berarti protolitnya marmer adalah batu gamping gitu. Itu istilah protolit. Kalau ada juga istilah yang mirip, namanya misalnya apa ya contohnya ya, sosrock. Nah, sosrock kan kadang ada yang nerjemahin batuan asal, tapi beda sama batuan metamorf. Sosrock itu adalah batuan yang mengandung minyak, itu namanya sosrock. Nah, nanti yang menghasilkan minyak. Karena nanti minyaknya itu dia dipindahin dari sosrock pindah ke yang namanya reservoir. Jadi beda ya, ini untuk istilah batuan metamorf. Kalau sosrock itu batuan sedimen gitu. Jadi batuan yang menghasilkan minyak itu sosrock. Batuan-batuan organik, nah itu sosrock tuh. Gitu. Terus batas atas metamorfisme biasanya ditandai dengan hadirnya batu. Nah, ada batu yang dia merupakan batas antara metamorfisme sama pelelehan. Jadi kan metamorfisme itu kan terjadi karena peningkatan temperatur sama tekanan kan. Nah, kalau temperatur sama tekanannya dinaikkan terus, nanti lama-lama dia leleh. Nah, kalau udah sampai ke fase leleh, itu udah bukan batuan metamorf. Nah, batas antara fase lelehan sama fase padat, itu ada tuh hadir batu namanya migmatit. Nah, itu batas atasnya metamorfisme. Gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada, oke. Terus batuan piroklastik. Proses terbentuknya gampang aja, berarti ada gunung meletus dan letusannya tipenya harus yang eksplosif. Kalau evosif, dia nggak membentuk batuan piroklastik. Yang menghasilkan batuan piroklastik cuma tipe yang eksplosif. Kemudian dia tertransport, media transportnya adalah gas atau gas plus air lah, tapi airnya dikit, it's okay, masih bisa ke batuan piroklastik. Tapi kalau udah dominan air, nah itu udah bukan batuan piroklastik lagi. Emang bisa di gunung dominan air? Bisa. Kalau misalnya ini lahar. Lahar itu kan dominan yang mentransport tuh air. Jadi dia bukan batuan piroklastik.
Dia kan transportnya lewat sungai. Atau misalnya ada gunung, tapi gunungnya di bawah air misalnya. Jadi tipe yang submarine. Ya lama-kelamaan nanti media transportnya dari gas, dia lama-lama akan dominan air. Nah saat dia udah dominan air, terus terendapkan, ya itu bukan piroklastik gitu. Jadi ada dua inilah syaratnya, eksplosif sama gas. Sama dia harus eksplosif, dari letusan eksplosif, tapi yang primer ya. Maksudnya primer itu gimana? Misal gunung meletus, terus nanti hasil letusannya jadi batu, terendapkan. Atau kita jangan pakai istilah terendapkan lah, terakumulasi misalnya. Terakumulasi batuannya, itu dia batuan piroklastik. Tapi kalau misalnya gunung meletus, letusannya eksplosif, udah terendapkan. Nah kemudian batuan yang terendapkan atau terakumulasi ini, dia ke bawah lagi, tertransport lagi misalnya oleh air misalnya. Yaitu yang tadinya dia piroklastik udah berubah, udah bukan piroklastik lagi. Dia masuknya nanti ke batuan sedimen yang vulkaniklastik gitu. Atau kalau misalnya dia tertransport lagi nanti jadi vulkanogenik. Terus 3 macam endapan piroklastik. Ada piroklastik fall deposit. Fall deposit. Terus piroklastik flow. Sama piroklastik surge deposit. Atau ini jatuhan, aliran. Surge itu biasanya kalau diterjemahin ke bahasa Indonesia ulakan. Nah cirinya apa? Piroklastik fall itu dia biasanya dia punya ciri dari segi sortasinya lebih baik. Kenapa? Karena media yang mentransport itu angin, jadi udara, dia disortasi dulu oleh udara sama gravitasi. Jadi yang berat dia akan ngumpul dulu jadi satu, sedangkan yang ringan-ringan kayak yang bentuknya abu, nah itu dia masih ngambang-ngambang dulu di udara. Baru nanti kalau udah terendapkan semua, udah jatuh semua, baru yang abu-abunya tuh jatuh gitu. Sehingga biasanya yang abu-abu dia ada di yang abu, bukan abu-abu ya, abu-abu nanti kayak warna. Yang abu nanti dia terendapkan di bagian atas gitu. Piroklastik fall deposit. Jadi sortasinya lebih baik. Nah, sedangkan yang flow itu sortasinya jelek ya. Yang flow ini sortasinya jelek. Kenapa? Karena dia kan flow-nya itu dia ngalir karena gravitasi. Terus dia ngalir di sepanjang tubuh gunungnya. Jadi yang dia bawa ya material yang ukurannya besar, yang ukurannya kecil, ya udah jatuh aja gitu. Karena nggak ada air yang mensortasi, akhirnya dia ngumpul aja jadi satu, sehingga sortasinya jadi buruk. Tapi kalau yang surge ini dia buruk juga sebenarnya, cuma lebih baik daripada flow. Jadi kita sebut apa ya, sedang gitu ya. Ini sortasinya baik, ini sortasinya jelek, ya ini sortasinya sedang misalnya. Tuh, terus ciri khas dari surge lagi, dia biasanya membentuk pelapisan sedimen, struktur sedimen. Jadi dia biasanya membentuk yang namanya silang siur. Nah ini paling sering nih dijumpai di piroklastik surge, silang siur. Kalau fall sama flow itu nggak ada struktur sedimennya, yang ada cuma yang surge gitu. Contoh batuannya banyak ya, ada tuff, terus lapilli stone, terus aglomerat, apalagi breksi piroklastik. Itu contoh-contoh batuan piroklastik, terutama di fall ya.
default terutama paling banyak dijumpai. Sama search ada, tapi ya nggak, yang paling di search itu kayak asphalt, tuf itu masih dijumpai lah di search. Kalau yang flow itu tuf bisa juga sebenarnya di flow, cuman dia lebih dominan di vol. Bahkan yang di pyroclastic flow ini, jadi pyroclastic flow itu sebenarnya dia ada jatuhannya juga. Jadi kan dia misal gunung nih, kan dia ngalir tuh bentuknya kan kayak awan gini kan, atau biasa kita sebutnya udus gembel ya kalau di Jogja tuh udus gembel. Ini pyroclastic flow nih. Nah sebenarnya materialnya kan lebih banyak terakumulasi di bagian bawah sini, tapi di sini tuh material juga, awannya itu material. Nah awan-awan ini, material yang ukurannya halus ini yang berada di bagian atas itu nanti dia akan turun juga. Nah, itu namanya asphalt. Tapi masuknya bukan ke pyroclastic fall, tapi masuknya ke pyroclastic flow. Gitu. Jadi sebenarnya di flow sendiri ada fall juga, gitu. Makanya ada tuf juga. Tapi yang penciri paling utamanya dan biasanya sering keluar di soal, yang pyroclastic flow ini itu ignimbrite. Nah, pasti kalian pernah denger lah kalau kalian pernah baca-baca soal kebumian. Nah, ignimbrite ini itu sebenarnya dia gabungan antara lapilli sama sedikit tuf ya, ada tufnya juga. Dan penciri utamanya apa? Pumice, batu apung. Oke. Tephra ini ada 3, ada ash, abu, kemudian ada lapilli. Ada 4. Tapi kalau berdasarkan ukurannya ada 3. Jadi ada ash, lapilli, kemudian ada block dan bom. Nah, ini tephra. Beda sama tuf. Tuf itu batunya. Jadi kalau ditanya tephra, kalian jawabnya cukup ini aja. Oh, ini ada pertanyaan apa itu tephra dulu ya. Oke, tephra itu adalah material pyroclastic yang dia belum terkonsolidasi, artinya belum jadi batuan. Ibaratnya kalau di batuan sedimen, tephra itu sedimennya. Jadi kayak pasir, lempung, lanau itu tephra ibaratnya. Kemudian batu lempung, batu pasir, batu sedimen itu adalah batuan pyroclastiknya. Nah, di batuan pyroclastik juga ada sama. Ibaratnya sedimennya itu atau tephranya itu ada ash namanya abu, lapilli sama block and bom. Itu sebenarnya pembagiannya berdasarkan ukuran. Jadi kalau ash ini dia ukurannya ukuran pasir ya. Ukuran pasir atau kurang dari pasir ya. Kurang dari 2. Nah, kalau lapilli ini 2 sampai 64. Nah, lebih dari 64 itu namanya block atau bom. Bedanya apa? Block itu kalau dia runcing-runcing, kalau dia nggak runcing, angular, namanya bom. Gitu. Nah, kalau es ini dia jadi batu, namanya tuf. Ini jadi tuf namanya. Kalau lapilli jadi batu, namanya lapilli stone. Tapi banyak yang nyebut lapilli stone itu cuma lapilli. Jadi lapilli itu bisa nama materialnya, bisa nama batunya. Kalau blok jadi batu, namanya brachypyroclastic. Brachypyroclastic. Kalau bom jadi batu namanya aglomerat. Nah, beda sama konglomerat ya. Konglomerat batuan sedimen, aglomerat itu batuan pyroclastic. Nah, gimana kalau misalnya batuannya tersusun oleh blok sama bom gitu, campuran. Kita lihat yang dominan. Kalau dominan blok berarti brachypyroclastic, kalau dominan bom berarti aglomerat gitu. Oke. Ini udah 34 udah, sekarang 35. Erupsi gunung api melontarkan material berukuran 2 sampai 64 mm. Nah, berarti materialnya apa? Lapilli. Ya kan? Kemudian terendapkan dan terlitifikasi, berarti jadi batu.
jadi batu. Sebutkan nama batuan tersebut. Nah, kalau kalian jawab Lapis Stone, berarti benar. Kalau jawab selain itu ya berarti salah. Gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Gak ada? Oke, kalau gitu kita masuk ke bagian astronomi. Oke, nah ini kayaknya banyak yang bener nih ya. Kalau hitung-hitungan gini kan jawabannya pasti. Oh, ini nggak hitung-hitungan yang 36. Perbedaan konfigurasi saat gerhana matahari total dan saat gerhana matahari cincin. Nah, gambarkan ilustrasinya. Oke. Kalau gerhana matahari total, soalnya matahari, gimana sih? Misalnya matahari, nah, terus kan konfigurasinya pasti kan matahari, bulan, bumi gitu kan. Terus ada bulan, terus bumi. Nah, misalnya gini. Ini kan nanti akan cahayanya kan nanti ngelewatin si bulannya ini, terus tembus sini kan. Ini namanya umbra ya. Nah, kalau misalnya dia sampai ke bumi, umbranya itu sampai ke bumi, itu namanya gerhana matahari total. Tapi kalau misalnya posisi bulannya ini jauh dari bumi, di sini misalnya, lebih jauh daripada ini, buminya di sini, nanti bayangan umbranya ini nggak nyampe ke bumi. Nah, kan gini kan, nih pusatnya di sini. Nah, ini namanya gerhana matahari cincin, gitu. Jadi kalau misalnya posisi bulannya jauh, itu nanti yang terjadi adalah gerhana matahari cincin. Tapi kalau posisi bulannya dekat, yang terbentuk adalah gerhana matahari total. Kalau gerhana matahari sebagian gimana? Gerhana matahari sebagian tuh baik itu total maupun cincin itu selalu diikuti dengan gerhana matahari sebagian. Jadi mau dia gerhana matahari total, mau dia gerhana matahari cincin, pasti ada gerhana matahari sebagiannya gitu. Yang mengalami totalitas atau yang mengalami cincinitas gitu ya dalam tanda kutip, itu adalah bagian-bagian yang dia kena umbra ini aja gitu, atau perpanjangan dari umbranya. Bagian lain di bumi ngelihat gerhana juga, tapi gerhananya gerhana matahari sebagian gitu. Ya nggak semua bagian di bumi sih ada jalurnya. Tuh. Itu yang biasanya diukur dengan dihitung dengan siklus Saros ya. Karena pengaruh posisi bulan ini. Jadi kan bulan tuh harinya ada macam-macam kan ya. Bulannya ada macam-macam. Ada yang drakonik kalau kalian pernah dengar. Ya itu nanti kita pelajari kalau kalian belum belajar yang itu. Oke. Terus 37. Jika matahari diamati dari bumi memiliki diameter sudut sebesar 30 menit busur, berapakah volumenya? Ini ada yang bisa ngerjain nggak? Siapa ya? Kalian bisa coret-coret nggak sih di sini? Pakai ini kan kalian apa? Pakai stylus kan ya? Aku mau minta siapa yang ngerjain ya? Faiza Sabira. Faiza. Tes. Ya. Ya Pak. Nomor 37. Gimana cara ngerjainnya? Kalian udah tahu diameter sudut belum?
Jadi kalau misalnya aku punya benda nih ya, lingkaran misalnya ya, bola. Terus ini kan diameternya. Nah, terus sudut yang dibentuk oleh diameternya, yang pusatnya itu adalah mata kita, itu namanya diameter sudut. Nah, ini diameter sudut. Nah, diameter sudutnya 30 menit busur. Ini menit busur ya. Ya udah tahu lah pas saya 30 menit busur. Ditanya berapakah volumenya. Gimana Faiza? Kita cari apanya dulu? Diameter. Diameternya. Nah, cara cari diameternya gimana? Ya biasa ya, trigonometri. Misal kita sederhanakan lah, kita bikin diameternya garis saja, misalnya gini. Terus ini kita punya diameter sudutnya. Nah, kita kasih simbol gitu misalnya. Kita punya jarak antara kita ke mataharinya, ya kan? Jarak kita ke matahari kan 1 SA atau 150 juta kilometer. Nah, ini terserah kalian mau ngerjainnya gimana. Kalian bisa pakai segitiga siku-siku boleh. Jadi kalian cari jari-jarinya dulu. Tapi kalau kalian pakai jari-jari ini jangan lupa diameter sudutnya juga dibagi jadi setengah kan. Setengahnya aja. Jadi ini namanya jari-jari sudut atau alfa biasanya simbolnya. Atau alfa ini sama dengan setengah dari delta. Nah, dari diameter sudut. Boleh. Kan kalian udah belajar trigonometri kan ya? Yang ini loh. Kalau biasanya ngapalinnya tuh sin. Sin apa? Demi gitu kan. Depan bagi miring. Terus apa lagi? Cos. Sami, samping bagi miring. Terus kalau tan, desa, depan bagi samping gitu. Udah lah pasti itu. Jadi kalau misalnya kayak gini kita pakai apa? Kan ini sisi depan sudut, yang kita tahu kan depan sudut sama samping. Nah, berarti kita pakainya tan. Tan alfa sama dengan R per D. D-nya ini jarak ya, bukan D besar. D besar itu diameter. Jarak antara kita sama matahari. Berarti kita dapat nih R-nya matahari. R matahari. Nah, ini simbol matahari itu biasanya gitu. Bulat, lingkaran terus ada titik tengahnya. Sama dengan tan alfa dikalikan jarak kita ke matahari. Nah, kalau udah ketemu jari-jarinya, ya udah untuk cari volumenya berarti pakai volume bola. Volume bola rumusnya apa? Matahari kan bentuknya bola. 4/3 pi R matahari pangkat 3. Udah gitu. Kalian hasilnya berapa? Aku nggak tulis hasilnya ya. Jadi ada kemungkinan nanti soalnya aku keluarkan lagi. Nah, jadi supaya kalian belajar. Kalian hitung nilainya berapa. Kerjaan kalian tadi sudah benar apa belum? Nah, caranya kayak gini. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada? Model soal kayak gini itu sering keluar di OSK ya. Model soal-soal yang trigonometri gini. Selain ini contohnya apa? Paralaks juga dia mirip juga ya, trigonometri juga sebenarnya. Sama soal-soal perbandingan itu sering keluar di OSK. KSK. Di KSK. Gitu. Nomor 38, berapakah diameter linear sunspot yang saat diamati dari bumi memiliki diameter 30 detik busur. Ini sama, ngerjainnya sama kayak nomor 37. Cuma ya sama sih sebenarnya, nggak cuma kan misal ini sunspot nih. Sunspot tuh bintik matahari ya, Kak. Jadi ada bintik hitam di matahari, itu namanya sunspot. Nah, karena dia di matahari, jadi jaraknya itu berarti jarak kita ke matahari. Sebenarnya jarak kita ke matahari itu jarak dari pusat bumi ke pusat matahari sebenarnya.
Jadi nggak jarak di permukaan sebenarnya. Cuma karena jaraknya itu besar, jauh, itu bisa kita abaikan jarak dari pusat matahari ke permukaan dan jarak dari pusat bumi ke kita itu bisa kita abaikan untuk kepentingan perhitungan gitu. Kalau mau lebih akurat sih sebenarnya ya kalian kurangi dulu sama jari-jari bumi dan jari-jari matahari gitu supaya dapat nilainya. Ini soal ini pernah keluar semua ya di ini sebenarnya soalnya aku ambil dari soal soal OSK. Cuma pilihannya aku hapus gitu kan. Karena aku emang nggak pernah ngeluarin soal pilihan ganda. Karena nanti kalian ngarang. Jadi biasanya aku ngeluarin soal itu pasti isian singkat. Jadi jangan mengharapkan soal pilihan ganda gitu. Nah, caranya sama ya kayak tadi ya. Jadi dari kita ke sunspot jaraknya berapa, terus ini diameter sudutnya berapa. Nah, ntar dihitung lagi kayak gini. Nanti ketemu diameter linear. Diameter linear tuh ini ya, ini diameter linear nih. Ini diameter sudut, ini diameter linear. Gitu. Bumi memiliki periode 365,25 hari. Berapakah masa matahari? Oke, siapa ya ini ya? Yang belum siapa? Irestu Safira Raya. Safira mana nih? Gak ada. Sadewa Dharma. Sadewa Dharma. Tara. Yes, Kak. Oke, coba Hasilnya. ya hasilnya. Kayaknya salah deh. Berapa? 1,537 kali 10 pangkat 17. Hah, kok jauh dari... Kamu tahu masa matahari berapa? Apa enggak? Enggak. Masa matahari itu 2 kali 10 pangkat 30 kg. Harusnya deket-deket ini sih. Salah ngitung deh, Kak. Kayaknya. Kamu Tapi ngi- itu kan T kuadrat per A pangkat 3 sama dengan 4 Pi kuadrat per GM itu. Kebalik deh itu. 3 per T kuadrat. Ah, ya benar. M per 4 di kuadrat. Oh iya, pantas. Ya gitu. Ya kalau mau kamu balik nggak apa-apa sih, tapi kamu balik semua. Ya kan belakangnya tadi nggak saya balikkan, makanya. Wow. Pakai ini nih. Ini hukum Kepler 3. Yang kelas 10 udah ya? Yang kelas 10 udah belajar kan? Aku lihat di ininya sih udah. Di laporannya udah. Jadi kalian masukin A-nya matahari. A-nya matahari, sorry. A bumi, jarak bumi matahari. Terus P-nya, ini kalian masukin ini. Periodenya bumi. Terus kalian masukin nilai G. Nah, nilai G ini yang paling pengaruh ya. Kalau kalian masukin nilai G-nya dalam satuan SI, ini harus kalian rubah semua nih ke satuan SI. Yang lainnya kalian masukin ke SI semua satuannya. Kalau kalian pakai CGM ya kalian rubah ke CGM semua gitu. Tergantung kalian apalnya G-nya dalam satuan apa gitu. Ini kan nggak ada yang dimasukin ya 4 pi kuadrat. Nah nanti kalian dapat nilai M-nya. Jadi M mataharinya itu berarti sama dengan 4 pi kuadrat kali A ya benar A pangkat 3 per P kuadrat kalikan G. Nah ini ketemu M mataharinya. Harusnya sih nilainya dekat-dekat sama nilai aslinya ya, karena periodenya ini pakai nilai periode asli kan. Jadi harusnya dekat-dekat 2 kali 10 pangkat 30 kg. Kalau jauh banget dari itu kemungkinan salah. Nah, kalian cek lagi.
Oke, ada pertanyaan? Ini? Nggak ada, oke. Berapakah besarnya energi yang dipancarkan ke ruang angkasa oleh setiap meter persegi dari permukaan matahari setiap detiknya? Berapakah daya total keluaran dari matahari? Oke. Nah, ini aku mau tanya kelas 10 deh. Siapa ya? Bizar deh, bizar. Bizar? Iya. Itu yang ditanyain apa? Yang dia maksud sebagai energi yang dipancarkan ke ruang angkasa oleh setiap meter persegi permukaan matahari itu apa? Istilahnya apa kalau di astronomi? Apa istilahnya? Depannya F. Habis FL. Habis LU. Habis UX. Flux ya. Itu flux. Jadi energi yang dipancarkan setiap meter persegi dari permukaan matahari itu istilahnya flux. Oke. Kalian harusnya udah ini. Aku lihat di jadwal yang dikasihin sama Kak Adnan ada kok flux sama luminositas. Harusnya kalian juga udah nih flux sama luminositas. Oke, ini flux ya, fluxnya matahari. Flux rumusnya apa? Apa Bizar? Rumus flux? F sama dengan Bizar? Tes. Ya. Flux rumusnya apa? Lupa. Oke, nanti diingat-ingat ya. Flux itu rumusnya konstanta Stefan Boltzmann dikalikan T pangkat 4. T-nya T efektif ya. Bukan temperatur inti tapi T efektif. T efektif tuh temperatur permukaan. Nah, makanya di sini kasih tahu kan, permukaan matahari temperaturnya 5800 Kelvin. Ini nanti kalian masukkan dalam Kelvin. Jadi satuan SI-nya ini juga masukin di satuan SI-nya ya. Konstanta Stefan Boltzmann berapa? 5, 8. 7 kali 10 minus 8. Oke. Satuannya apa? Satuan fluxnya apa? Joule per meter persegi. Kan energi per meter persegi. Jadi kalian harusnya ketemunya nanti satuannya adalah Joule per meter persegi. Nah, yang satuannya Joule itu adalah total keluarannya, daya total keluarannya. Atau ini luminositas, daya total keluaran itu berarti yang dikeluarkan oleh seluruh permukaan matahari, berarti itu luminositas. Nah, karena tadi Joule per meter persegi, supaya jadi Joule berarti kan dikalikan meter persegi. Nah, meter persegi ini apa? Ya luasnya kan, berarti kalau ini per meter persegi, kalau dipancarkan oleh seluruh permukaan bola, berarti kan energinya itu, fluxnya tadi dikalikan sama seluruh luas permukaan bolanya. Jadi F-nya itu dikalikan sama A, luas permukaan. Karena bola berarti kan rumusnya 4pi R kuadrat. Gitu. Jadi 4pi R kuadrat kalikan flux itu, atau kalikan konstanta Stefan Boltzmann kali T pangkat 4. Udah, habis itu ketemu luminositasnya gitu. Oke, ada yang ditanyakan? Nanti ini soalnya aku keluarin lagi ya, kalian harus bisa ngerjain ya. Mungkin nggak sama kayak gini, tapi nanti akan ada konsep flux sama luminositas. Makanya kalau nggak tahu,
silakan ditanyakan. Kalau tidak ada yang tanyakan berarti kuanggap sudah bisa. Atau nanti kalau mau tanya-tanya boleh, kalian tanya kalian boleh chat aku ya kalau misalnya mau tanya-tanya. Atau misalnya tadi kan ada yang ini nih, ada yang keluar kan karena jaringannya gak stabil. Kalau misalnya nanti ada soal yang mau ditanyakan boleh chat ke aku, chat pribadi aja. Kalau di grup kan ada Eduversal, mungkin kan kalian malu-malu atau gimana, jadi kalian bisa langsung chat pribadi, nggak apa-apa gitu. Nggak harus di jam inilah, terserah kalian ngechatnya kapan gitu. Mau malam-malam banget juga nggak apa-apa, cuma ya aku balasnya ketika bisa membalas gitu. Oke, part 1. Sebuah satelit dengan massa 100 kg bergerak dalam orbit lingkaran pada ketinggian 400 km dari permukaan bumi. Kecepatan linear satelit tersebut adalah... Oke, ini gampang lah ya. Siapa ya? Aku pengen sebenarnya kelas 10 nih coba ngerjain soal astronomi, kelas 10 terutama. Karena soal astronomi itu belajar teorinya mudah, ngapalin rumusnya mudah karena dikit. Cuma nerapin di soalnya kadang yang agak susah. Sebentar, kelas 10 siapa ya? Siapa yang belum? Stephanie Shah. Ini siapa? Stephanie. Tuh, siapa tadi? Stefani kelas 11 tapi. Oh, Stephanie kelas 11 ya? Iya. Yang kelas 10 siapa? Aku nggak hafal deh kelas 10 nya. Ya, Restu Safira Raya tuh kelas 10 ya? Muhammad Zain Al-Azhari. Siap, Kak. Oke. Kamu kelas 10 kan? Iya, ya. Oke, kamu coba kerjain nomor 41 ya. Panggilannya siapa? Ari aja, Kak. Siapa? Ari. Ari. Oke, Ri. Iya, Kak. Nomor 4, Iya. 41 bisa? Ari kan Ari. Iya, oke. Nomor 41? Kalau saya, Kak, pakai rumus yang akar terus G kali M per R itu. Akar G per R. Kak. Iya. Bisa sih, bisa. M-nya kamu pakai M siapa? M yang massa 1000 kg itu, Kak. Oh, nggak bisa. Kalau kamu pakai rumus itu, M-nya M bumi. Jadi itu kan rumus turunan tuh. V-nya itu kan rumus turunan. Iya, Kak. Jadi M-nya yang di situ itu adalah M yang dikelilingi oleh si benda yang bergerak itu. Jadi M pusatnya. Dalam hal ini kan satelitnya itu kan mengelilingi bumi. Jadi kamu pakainya M-nya M bumi. Kalau pakai yang itu nggak bisa. Kalau pakai akar G M per R, terus buat nyari kecepatan satelit nggak bisa, kecuali kamu tahu M buminya. Gitu. Jadi nggak bisa pakai itu. Pakai cara lain coba. Apa? Kalau yang lain nggak tahu sih, Kak. Itu aja sih yang tahu. Kalau kelas 10 tuh udah belajar ini belum? Gerak melingkar berubah, gerak melingkar beraturan. GMB. Udah kan ya harusnya ya?
Itu cara ngitung kecepatannya gimana tuh? Kalau ada benda yang gerak muter, gimana cara ngitung kecepatannya? Kalau itu saya kurang tahu sih Kak. Kurang tahu ya. Oke. Kan itu masanya ada masanya ya Kak. Itu kayaknya lebih ke gaya sentripetalnya Kak. Gaya sentripetal. Oke, bisa pakai gaya sentripetal. Iya ya Kak. Gimana? Lupa rumusnya Kak. Apa rumusnya ya? Oke, coba aku tanya yang lain deh. Siapa ya? Sebenarnya caranya itu bebas sih. Kalian caranya bebas, yang penting benar gitu. Kalian mau pakai rumus apa aja bebas, yang penting benar. Siapa kelas 10 yang belum? Muhammad Afif. Muhammad Afif. Sadewa Dharma. Ya oke lah. Nah ini kan ada satelit ya dengan massa 1000 kg bergerak dalam mobil lingkaran, terus ditanya kecepatan linear satelit tersebut. Sebenarnya massanya si satelit ini sebenarnya nggak terlalu ngaruh, karena dia kan dipengaruhi oleh gaya gravitasi juga kan. Jadi sebenarnya masanya si satelit sendiri sebenarnya nggak terlalu ngaruh dalam soal ini gitu. Ya tujuannya sebenarnya buat ngejebak yang pakai rumus ini gitu. Ini harusnya pakai M-nya kan M bumi. Bisa juga misalnya kalian pakai ini ya yang 2 PR per T. Nah kalau ini tahu kan ya pasti ya. Kecepatan benda yang bergerak kan berarti kelilingnya ya kan per periodenya. Nah, periodenya ini bisa dicari juga pakai hukum Kepler 3 yang tadi itu. Per 4pi kuadrat A pangkat 3 per P pangkat 2. Nah, kalian masukkan M buminya, kalian dapat juga P kuadratnya. Kan sebenarnya itu rumus ini tuh turunan dari dua rumus ini. Gitu. M bumi berapa? Kalian hafal M bumi kan? M bumi wajib hafal ya. M bumi berapa? Massa bumi. 6 kali 10 pangkat 24. Pangkat 24 kg. Nah, M bumi itu harus hafal. M matahari, M bumi, kecepatan cahaya, terus konversi dari parsec ke light year, dari parsec ke apa lagi? Ke SA, terus konversi dari radian ke derajat atau radian ke detik busur. Itu kalian harus hafal ya. Jadi nanti dipelajari lagi materinya ya. Oke. Ini udah jam 4. Kita akhiri sampai sini dulu. Nanti kita lanjutkan besok lagi. Besok masih sama aku. Nanti kalian udah dikasih jadwal pengajarnya belum? Jadi aku ngajar hari ini sama besok. Habis itu nanti yang ngisi Kak JJ. Oke. Terus nanti kan minggu libur. Terus Senin, Selasa, Rabu sama Kak Zaki. Gitu. Pokoknya kalian kalau misalnya ada pertanyaan, walaupun aku bukan jadwal ngajarku, kalian tanyain aja ya. Gitu. Atau misal Kak JJ sama Kak Zaki ngajar gitu, kalian kurang jelas, tanyain aja sama Kak JJ sama Kak Zaki tuh pas lagi ngajar. Dipotong tuh nggak masalah. Jadi aktif aja. Online ini agak susah ya. Jadi kurang berjalan dua arah komunikasinya. Jadi aku nggak tahu apakah kalian mengerti atau tidak. Aku tidak tahu. Atau kalian ada yang nggak tahu, aku kurang tahu jadinya. Jadi kalian harus aktif juga. Oke gitu ya. Nanti coba yang lain aku bikin soal pembahasannya deh. Aku sebenarnya pengen masuk ke materi sebenarnya. Pengen masuk ke materi meteo. Cuma aku tuh penasaran kalian yang camp kemarin tuh tingkat pemahaman kalian sampai mana gitu kan. Makanya nanti aku lihat hasil tesnya.
kan kalian harusnya yang camp kemarin itu kan lebih cenderung ke geologi sama astronominya. Nah itu tuh kemarin tuh benar-benar di-fullin geologi sama astronomi semua. Jadi harusnya detailin kan, harusnya lebih detail kalian belajarnya yang geologi sama astronominya di situ. Ya makanya kan kalian belum dapat meteo sama oceano. Jadi aku pengennya sebenarnya yang camp ini nanti kalian dapat meteo sama oceano, materi kalian dapat juga. Nah baru camp berikutnya itu kita bahas soal-soal OSK yang udah ada sebelum-sebelumnya, kita bahas soalnya supaya kalian tahu gimana sih sebenarnya model-model soal ASK, terus tingkat kesulitannya sampai mana. Dan itu tingkat kesulitannya kan nambah terus. Jadi kalian bisa prediksi, oh ke tahun kemarin segini, mungkin tahun berikutnya bakal segini gitu. Nah, tapi ya syaratnya itu kalian harus tahu dulu nih yang geologi sama astronominya. Harus udah mateng dulu dasarnya. Paling enggak dasarnya lah, kalian enggak sampai ke detail enggak masalah. Dasarnya udah hafal, udah bisa paham. Jadi kita bisa masuk ke meteorologi. Nah, ini besok yang soal ini kalian pelajari lagi, kalian kerjakan lagi. Silakan kalian buka bukunya, kalian buka catatan, kalian boleh cari di internet. Kalian kerjakan lagi sampai astronya aja. Meteonya nggak usah dulu, nggak apa-apa.